Kalau misalnya main ke depan rumah gitu kayak. Bambang. Iya bener. Kayak dulu gue punya temen nama bokapnya Gatot. Terus kalau kita main ke rumahnya kayak Gatot, anjing nama bokapnya. Tapi gue tuh nggak tahu loh caranya nembak tuh gimana sih. Siapa yang menembak pelatuk di kasus pembunuhan? Kalau lu bilang tadi lu takut ditolak gitu ya, lu jangan salah loh, karena orang yang nolak juga butuh skill khusus. Iya kan? bener. Karena kan terasa nggak enak ya. Iya. Terus, maaf nggak dulu, anjir nggak dulu. Itu juga menurut gue harus mental baja. Kenapa sih? Salah gue di mana sih? Nggak ada salah kan? Yang salah adalah ketika kadang-kadang pemahaman setiap orang itu berbeza-beza. Soal? Macam-macam. Misal? Cewek bawain tasnya cowok. Cewek bawain tas cowok? Salah ya? Cowok bawain tasnya cewek. Kebalikannya juga. Iya benar. Ya gini, cowok tuh kalau bawa tas berat banget. Masa ceweknya yang bawain? Enggak juga. Cowok-cowok zaman sekarang mah tas-tasnya kecil-kecil. Yang isi cuma powerbank doang gitu. Tau gak sih yang kayak tas-tas coach yang selempang di dada gitu kan? Iya, yang dulu sempat rame banget gara-gara Sarinah, pemboman Sarinah. Ada satu orang. Oh iya benar. Langsung naik daun. Gue juga punya lagi. Tapi gue punya sebelum itu rame. Iya gila, lo lebih tren ya. Abis itu gue gak mau pakai lagi kan. Malu. Orang-orang mikirnya kayak ngikutin sini lo gitu. Padahal sekarang nama nggak disebut biar Mas Nay nggak perlu susah nyensor ya. Biar pekerjaannya gue ringankan. Tapi bener, ini coba ya. Gue tuh dari dulu tiap kali nyokap gue kayak misalnya kita lagi jalan-jalan di mall, nyokap gue mau ke fitting room, mau nyobain baju, tuh kadang-kadang sering kayak nitip dong gitu. Gue tuh nggak pernah mau, karena dulu gue pernah punya pacar gue tuh selalu bilang aku tuh paling nggak suka kalau ngeliat ada cowok bawain tas cewek. Terus gue jadi mikir, gitu ya, emang kenapa gitu. Tapi setelah gue pikir, iya sih. Maksudnya, ibaratnya tuh kayak ada pride-nya cowok, kesannya kayak, kok mau sih dibudak-budakin sama perempuan kayak gitu. Gue sih nggak mau sih. Nggak mau tuh apa? Nggak mau cowok bawain tas gue. Iya bener kan? Tapi beda kalau situasinya kayak nyokap lo lah. Dia kan nitip karena dia mau nyoba baju di fitting room. Nah coba, ini benak gue nih ya. Lu kan dalam fitting room ya? Iya. Tuh tas juga bisa lu taruh di fitting room. Kenapa lu nitipin ke gue? Tapi kan ada orang-orang yang nggak mau naruh tasnya di bawah, di lantai. Ya Allah. Tas nyokap lo apa? Louis Vuitton kan? Gucci? Prada? Hah? Dior. Enggak. Itu kata nyokap gue pamali tahu, naruh tas di lantai. Serius? Iya. Apa namanya? Gue sering lagi naruh tas di lantai. Nah, kata nyokap gue pamali. Jadi sebenarnya mungkin karena kotor ya, tapi kata nyokap gue, jangan taruh di lantai, karena pamali nanti. Ya Allah, tas nyokap gue apalah khas papis sekali, nggak tahu deh, gue juga nggak tahu mereknya apa. Beli di Jogja, tas-tas kulit produksi lokal. Tapi handmade, ya lebih mahal. Bener juga. Hermes kan gitu. Iya. Makanya mahal. Nah, jadi mungkin itu nitip dia karena nggak mau naruh di lantai. Tapi kan di fitting room zaman sekarang tuh ada kursinya gitu. Nggak semua fitting room kayak gitulah. Makanya lu fitting room mana? Ramayana sih lu. Itu nggak dulu ada Ramayana Robinson. Masih ada tahu sekarang? Nggak ada. Ada Robinson. Di Bogor ada kan Robinson? Ya kan? Ramayana masih ada, Robinsonnya nggak ada. Nggak percaya lo sama gue. Iya, tapi kalau nih misalnya lo jalan-jalan doang di mall, terus cowoknya bawain tas lo yang cuman seepret gitu, ya elah. Iya, makanya ada juga cowok-cowok yang, maaf ya, cowok-cowok yang lebay yang kayak, udah aku bawain aja. Tapi tuh jadinya ganggu, ngerti gak? Gue pun juga sekarang ngeliatnya jadi kayak, aduh nggak usah gitu banget lah, gitu. Kecuali tas ceweknya netral kali, yang cuman pouch kayak... Gini ya, nggak gini, gue tanya. Kalau lu ngeliat ada laki, lu bawa pouch. Bukan pouch kayak Tumi gitu loh, itu kan unisex. Ngerti gak sih lo? Nggak gini, di otak gue juga gak akan mau gue pakai bawa pouch. Wow, itu mereknya Tumi, mau itu mereknya Coach, mau itu mereknya... Lo tau nggak, pria-pria kaya itu kalau jalan-jalan baunya pouch doang. Iya. Maaf ya, tapi not my... Gitu, kenapa? Lalu kalau bawa tas apa? Tas biasa. Atau enggak tas selempang, mau kecil doang kan? Ada talinya gitu? Ada talinya lah. Enggak lagi gue. Emang idem kayak gitu ya? Enggak, dia kalau tas
artsy gitu loh, yang canvas bag. Oh, apa namanya? Ada apa? Terus tiba-tiba nemu netizen Apa? foto Arya lagi megang. Ada lagi gue punya dulu, gue pernah. Iya dulu ada. Ingat Dulu lagi? ada, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah, Please makanya jangan sampai ada yang kirim. Nah, kan dosa lo. Itu zaman dulu. Itu zaman Nah, gue. kenapa lo berubah selera? Apa sih nenteng gitu tuh kan bagus. Sama dulu kan gue masih kekinian yang ngeliat orang-orang kayaknya orang pakai itu gue harus punya. Terus gue pakai. Beberapa kali gue pakai gue rasa kayak aduh ternyata nggak gue banget. Nggak bisa gue. Maaf banget. Tapi kalau misalnya ada teman-teman aku yang pakai tas pouch gitu, kamu nggak apa-apa, kamu kuat, kamu bisa. Tapi bukan untuk aku. Gue nggak bisa lagi. Maaf ya. Nah, tapi kalau ada tas-tas cewek gitu kan, sekarang kan tas cewek kecil-kecil gitu ya. Terus dibawain tuh gimana ya konsepnya, kan nggak berat-berat amat sebenarnya. Mungkin kan iya. kalau cowok itu kan ngebawain tuh kalau berat, misalnya lo ke supermarket belanja duren, Iya. melon, semangka, dibawain. Iya. Sedangkan ya kan? pertanyaan gue, mana ada lu bawa cewek-cewek bawa tas yang isinya begituan, kecuali tas belanja ya. Tapi kalau tas belanja menurut gue netral, which is kalau gue suruh bawa tas belanja juga gue nggak apa-apa. Iya nggak sih? Ngomong tas belanja ya, kemarin gue belanja ke sebuah supermarket. Gue bawa tas belanja sendiri kan, karena nggak bisa pakai plastik lagi. Semua sekarang kayak gitu. Nah, gue taruh tuh di troli. Stroli, Ya kan? strobo lu pikir. Wah. Anjir. Terus gue milih-milih buah, suami anak gue cari cemilan. Terus udah keranjang gue masukin buah-buah, pas gue mau nimbang buah, tas gue hilang, tas belanja gue. Kok bisa? Gak tahu makanya. Kesel banget ya. Udah isinya banyak lagi. Ada tas yang gede tuh IKEA, tuh mantep banget tas IKEA itu kan. Dan itu kan nggak dapetnya gratis ya, lo beli kan Iya, itu IKEA, beli. kesel Iya, banget. bener-bener. Kok bisa hilang? Iya, gue apa nelusurin jalanan yang gue lewatin, nggak ada. Terus sekarang gue curiga nih diambil orang apa. Gue keliling tuh supermarket, gue cariin orang yang mau. Sebel banget gue. Suzon lu namanya. Bener, ternyata nggak ada. Nah kemana tuh? Nggak ada, bener-bener nggak ada, aneh banget Oh kan? mungkin ada orang yang pas ngeliat kayak, ini gue lipat aja terus gue masukin tasnya dia buat next time dia belanja. Anjir, tuh dia. Bisa nggak? Ya, Bisa nggak, kan? Itu makanya nggak tahu juga, sedih banget gue. Tapi kalau gue disuruh bawain tas IKEA, gue masih nggak apa-apa. Iya. Ngerti kan? Karena itu bukan tas yang diperuntukkan untuk perempuan. Walaupun zaman sekarang cowok-cowok pakai tasnya Hermes ya. Kenapa emang? Iya makanya walaupun di zaman sekarang cowok-cowok juga pakainya tasnya Hermes. Iya. Ya nggak apa-apa juga, preferensi setiap orang kan beda-beda. Betul. But it's not my. Iya. Apalagi bawain tas ceweknya ya. Ya kan, bawain tas. Iya enggak. Pun kalau si cowoknya ini nggak apa-apa sih aku bawain. Gue sih nggak sih. Nggak apa-apa, bawa sendiri aja. Kalau misalnya cowoknya tipikal cowok-cowok Korea yang incest gitu yang kayak no. Cinca. Betul ngomong dia serius kan? Gue jawab dong, Ani opa, kencana. Kan cewek Korea gemes. Sebenernya gue tampar banget. Gue sebel banget liatnya. Lu sosok egyo gitu. Kenapa sih lu? Kan kiowo. Ya Allah, gue mau gumoh. Nah, apalagi cewek-cewek Korea, tasnya kan imut-imut gitu ya, yang gue nggak ngerti. Itu orang bawa tas apaan ya? Tas-tas cewek zaman sekarang tuh kecil-kecil banget kan, gue bingung. Gue pernah lihat satu vlognya Tasya Farasya ya, dia beli tas mewah gitu. Gue tahu. Yang cuma segini-gini. Terus saya handphone aja nggak muat. Kayak apa yang lu mau taruh? Jadi dia bilang, iya isinya cuma bisa kartu kredit doang. Gila. Padahal zaman sekarang yang lebih penting handphone daripada kartu kredit. Kan lo bisa bayar pakai. Itu tergantung. Oh, Lu iya, punya bener. uangnya nggak? Kalau nggak Ada. punya, pakai kartu kredit. Aduh nggak kuat. Oke. Iya, itu tas apa coba fungsi dan faedahnya? Cuman karena brandnya aja kan? Iya dong, dan pride. Benar. Apalagi tas kecil itu dibawain sama cowoknya. Lebih nggak masuk akal. Kalau gue jadi cowoknya, gue masukin ke dalam kantong jaket gitu. Udah cukup. Kecil banget. Kecil banget, kan? sumpah. Gue nggak ngerti sih. Jadi menurut lu, No. do and or don'ts? Don't, please. Gue juga don'ts. Oke. Sorry ya, maaf ya teman-teman aku yang suka bawain tas ceweknya. Gak apa-apa. Kalau yang mau bawain ceweknya Iya, nggak iya. mau, nggak apa-apa. Balik lagi itu preference setiap orang beda-beda ya. Kita enggak Oke. deh. Next, Yuk. pakai nama belakang pasangan lo. Misalnya, nama laki lo siapa? Nama belakangnya? Iya nggak, nama laki lo lengkapnya siapa? Idam Samana. Jadi misalnya lu namanya Pascalis Samana. Lu gitu nggak? Lu naruh nama Enggak lo? dong. Kenapa lu? Oh, iya. Kenapa lu melotot ke gua? Gua juga nggak nyuruh, Ri.
Kenapa lu marahnya sama gua? Aku pakai namaku sendiri dan tidak dipaksakan pun oleh suamiku harus ada nama belakangnya. Oh. Anak gue pakai nama belakang. Ya iya dong, dia kan anaknya. Tapi gua gak pakai nama belakangnya bokap gua sih. Disuruh nggak? Enggak. Di akte juga nggak ada. Oh iya ya. Enggak? Tapi gue juga nggak pakai nama belakang bapak gue. Nah, kenapa? Bapak gue nggak punya nama keluarga. Lah, kan nama dianya nggak gini. Enggak, Misalnya itu kan nama keluarga. Kenapa lo berturun ke nama anak lo? Biasanya karena ada nama keluarga. misalnya gini, bokap gue namanya Dadang Priyatmojo. Terus gue namanya jadi Aryo Astungkoro Priyatmojo. Ya anak gue juga nanti namanya pakai Astungkoro, nggak pakai Priyatmojonya. Kecuali lu keluarga yang Suami gue tapi keluarga nama belakangnya. Oh iya? Jadi nama bapaknya, mertua gue, suami gue, berarti anak laki gue. lu keluarga. Wah! Kok gue nggak tahu? Itu jawabannya, Gue guys. abis ini mau ke Meat Guy. Makan 1,2 juta. Beneran. Biasanya soalnya gitu, teman-teman gue juga pasti dari nama si bokap, ya nama dianya. Loh kok gitu sih? Iyalah, iya. Ya bener, kecuali keluarga yang gitu. Kayak misalnya keluarga gue Hendrat Maja gitu. Semua pakai Hendrat Maja, ade. Lah nama lo kan pakai nama keluarga berarti? Enggak, di akte nggak pakai. Oh. Kayak dari keluarga nyokap gue, dari Gordali. Pakai Gordali semuanya. Nah, tapi kan tuh dari nyokap, jadi mati Dari sampai... Enggak sih, gue nggak pakai tapi nama belakang. Hah? Cek dulu keluarga besar kakak lo. Ini diem-diem sih. Gua tahu deh. Bibit bebet bobot tuh cek. Kata dia, Wah, yang punya selama ini Ciputat. gue nggak tahu. Iya, makanya. Tuh. Waktu pacaran cuma dikasih CD musik lah. Orang zaman sekarang udah ngasihnya playlist di Spotify. Kalau masih direkod ke CD kelihatan umur lu berapa. Terus lu bilang kompilasi CD lagi. Norak banget. Ada namanya dulu mixtape namanya itu. Bener. Yang kita ngerekam sendiri itu kan? Iya, sendiri juga bisa ngerekam dari CD ke CD kan. Bisa ya? Lu hidup di mana sih, Ri? Tapi kalau di zaman sekarang mixtape itu berupa playlist yang ada di Spotify. Oh, terus dia kasih. Iya, jadi dikirimin aja linknya. Gue jadi inget ya, karena kita topik sebelum ini adalah soal barang yang ngasih. Gue jadi inget gue pernah dikasih mixtape loh sama orang yang akhirnya nggak jadi pacar gue juga. Tapi dia bikinin lagu mixtape, dia print sendiri CD-nya buat hadiah ulang tahun gue. Oh, gue baru inget. Pacar suami gue aja nggak. Nah, ntar lu. Baru inget. Tapi menurut gue, Sepatu apa? Benar, gue pernah dikasih orang juga sepatu dilukis gambar kartun kesukaan gue, malah ingetan dia. gue mau nanya, kayak itu tuh kayak, lu tuh gak burden buat dia kayak, istri gue pernah dikasih gituan sama orang. Gimana caranya gue bisa bakar tuh sepatu, gitu kayak burden nih buat dia. Ini abis ini lu buang. Jangan dong, lucu. Bagus. Lu berdua emang pasangan aneh, gue suka bingung kadang-kadang. Enggak, di luar nalar nih gue. Aduh. Beneran bagus. Lucu. Jadi sepatunya digambar sendiri gitu loh. Gambar Dia siapa kartun sih, kesukaan Mukley ya? gue. Bagaimana sih? Hah? Apa? Lu tau Mukley gak sih? Siapa? Mukley siapa sih? Zaman dulu tuh ada juga yang ini suka komentarin fashion orang, namanya Sonny Muhlison, lu tau gak? Kenapa lu jadi? Ya kuat gue. Lu jahat lu. Teradaptasi. Kan Sonny Mukhlisan gitu kan dengan shawl. Kan lu juga suka pakai shawl kan? Gue lebih ke rasial ya. Kalau apes mulu. Emang dia pakai shawl? Iya lagi dia pakai shawl. Iya, pakai kacamata. Sekarang mana ya? Terus ada sih. Halo Om. Ya bener lah. Om Sony kan? Kan udah tua lebih dari kita ya, manggilnya Om lah biar Iya, bener. sopan. Gimana sih lo? Hai Om Sonny Muhlison dan Sonny Tulung. Survei membuktikan. Sony Tulung gue suka banget sama anaknya, cantik banget ya. Di TikTok kan dia guru bahasa Inggris kan, guru TK bahasa Inggris. Oh iya? Rebecca Tulung namanya, cantik deh. Terus dia suka ngajarin bahasa Inggris. Oh. Hai Mbak Rebecca. Tapi- Like. Gimana? Sonny Tulung tuh bawain apa ya? Kata berkait apa 100? Nah tuh Rebecca Tulung kan juga nama bapaknya yang turun kan, Tulungnya kan. Jangan-jangan bapaknya Sonny Tulung juga namanya Tulung. Makanya tuh itu keluarga bukan sih, orang apa ya, Manado ya, Tulung tuh ya. Nggak tahu. Tuh dia juga nggak tahu. Iya tapi coba gue tanya sama lo.
menurut lo itu buat anak lo sah, tapi kalau buat lo enggak. Enggak sih. Alasannya kenapa lo nggak mau pakai nama suami lo? Karena kan di Indonesia standarnya gitu, lo pakai nama suami lo kan. Emang akhirnya jadi menyatu ya kalau udah nikah? Iya, biasanya si perempuan itu pakai nama suaminya. Contohnya siapa? Bentar. Contohnya siapa ya? Oh, ada artis siapa ya? Terus akhirnya Nia Bakri? Benar. Almarhum Julia Perez tuh Perez juga suaminya. Iya, Julia Perez nama suaminya. Iya. Wih, iya ya. Enggak sih gue. Namaku jadi enggak, tapi kan kalau nama itu kan dari orang tua ya. Berarti kan dia tidak melebur ke. Enggak dong. Kalau misalnya kalau dia udah nikah ganti jadi nama pasangannya dong. Tapi suami gue juga tidak meminta dan tidak menyuruh ganti nama sih. Tapi kadang ya kalau lo hidup di Indonesia tuh misalnya lo nikah nih, lo di komplek rumah lo, terus ntar lo dipanggil sama nama suami lo. Iya, bener. Kenapa suaminya nggak dipanggil nama istrinya? Kenapa harus istrinya yang dipanggil? Ya kan? Iya benar-benar. Tapi nyokap gue juga dimana gitu dulu kayak Mbak Tri gitu, Mbak Pri gitu. Itu adalah nama suaminya. Iya. Itu kayak bercandaan zaman dulu nggak sih kalau anak SMP nama lo dipanggil nama bapak lo? Bokap lo, iya bener-bener. Bener. Tapi kalau itu kan bukan nama belakangnya, ngerti gak? Itu nama depannya. Kan lebih bangsat ya. Lu kebayang gak sih kalau misalnya main ke depan rumah gitu kayak Bambang. Iya bener. Kayak dulu gue punya temen nama bokapnya Gatot, terus kalau kita main ke rumahnya kayak Gatot, anjing nama bokapnya. Di zaman sekarang tuh masih gitu nggak sih permainannya? Masih tahu. Itu ternyata turun-temurun dan ternyata nggak cuma di Indonesia ya. Karena di Korea juga gitu. Jadi ledekannya tuh nama bokapnya. Oh. Nice info kan? Benar. Nah, kenapa nama bapaknya yang diambil kan? Kayak nama istri, kenapa? Misalnya gue ntar kalau di rumah, iya, aduh Bu Idam, apa kabar? Lah, kan gue punya nama ya. Iya. Aneh gak sih? Kenapa? gue gak mau. Gue mau dipanggil nama gue. Santai aja lu siapa? Sorry. Nggak apa-apa juga sih. Nah, tapi sebenarnya gue tuh pernah bilang ke bapak gue, kenapa sih nama keluarganya nggak dipakai? Padahal bagus banget nama keluarga bapak gue. Mangundiharjo. Kan? Coba kalau nama gue di layar. Kembali bersama saya Paskalis Mangundiharjo. Gila, lo kayak Dian Sastrowardoyo gitu kan? Gue nggak mau komentar. Kali ini gue... Aduh, Bu Dian itu adalah bos aku. Hai Bu Dian. Sastrowardoyo nggak berubah namanya. Kan Dian Sastrowardoyo, kenapa sih? Kan Dian Sastrowardoyo. Suaminya siapa tuh namanya ya? Mangundiharjo itu nenekmu, makanya gak pakai Mangundiharjo. Salah lah. Lakinya lebih tahu silsilah dari dia dibanding dianya sendiri. Oh iya deh. Siapa ya? Siapa nama keluarga? Itu keluarga lu, bukan keluarganya Idam. Ngapain lu nanya sama Idam? Gimana ini orang? Suka ngadi. Lupa. Siapa ya? Ya udahlah, apa gitu. Tapi nama kakek gue dari bokap gue juga. Nah, lu lupaan. Lah, katanya Hendra Atmaja. Beda-beda itu dari keluarganya nyokap. Jadi keluarga nyokap itu ada 2 nama gedenya. Lah, kok bisa? Oh, dari bapaknya. Kakek nenek gue tuh pokoknya 2 yang beda. Soalnya yang satu... Dan dua-duanya nama bangsawan. Wih. Wih. Tapi kok lo pakai nama dari nyokap lo? Nama dari nyokap gue maksudnya? Lo pakai Hendra Atmaja kan? Karena waktu di Bandung gue jadi penyiar, gue tuh nggak boleh pakai Aryo Astungkoro karena namanya terlalu Jawa. Jadi gue harus ngambil nama Sunda. Makanya pakai nama Hendra Atmaja. Oh gitu. Waktu di Bandung gue penyiar nggak boleh pakai nama Jawa. Wow. Sampai Jakarta, gue nggak boleh pakai nama Sunda karena nama Hendra Atmaja itu udah banyak banget yang Atmaja-Atmajaan. Jadi dianggap kayak nanti lu susah dibedain. Jadi mendingan lu pakai nama asli lu aja, Aryo Astungkoro, karena nama lu cukup aneh katanya gitu. Kayak kelakuan lo. Kayak pemikiran gue. Tapi bener sih, dulu gue sebel banget sama nama Astungkoro karena kayak apa sih gitu, gue nggak pernah nemu nama Astungkoro lagi di mana-mana gitu loh. Tapi sekarang blessing in disguise, ternyata jadi mudah diingat sama orang-orang. Justru Astungkoro dibanding Aryonya karena Aryonya tuh yang Aryonya malah lebih umum kan. Astungkoro tuh apa artinya? Pokoknya Aryo Astungkoro itu berkah yang mulia. Wah, emang lo fix sih keberatan nama.
Dia nggak tahu. Gila, lihat tuh doa bapak ibu lo. Apa tadi? Keberatan berkah yang mulia. Ya Allah. Emang kenapa sih? Gila. Alhamdulillah lo gue dimuliakan. Ya, moga-moga tercapai ya keinginan bokap nyokap lo memberikan nama berkah yang Emang mulia. sampai sekarang belum kecapean? Emang kenapa gue? Tapi kakak gue namanya lebih bagus lagi, Arya Nindito, artinya berkah yang terpuji. Oh, jadi aryanya tuh berkah. Jadi yang satu terpuji, yang satu mulia. Sama-sama bagus lah. Makanya kakak gue tuh sempurna banget kan, udah ganteng, gambarnya bagus gitu kayak. Sedangkan gue kayak lah nggak pernah dipuji. Ya udah lu mulia aja gitu. Kasihan. Bener kan? Bener, kasihan. Oh lu juga kenal kakak gue ya? Kenal. Moga-moga, halo mas inget ya? Cuman ketemu sekali langsung klaim kenal. Follow-followan nggak? Follow dong, aku suka like gambarnya, ting. Kan dia suka posting gambar. Mendingan kakak gue apa gue? Mendingan tuh apa nih? Baik. Lah kan gue cuma ketemu dia sekali. Lu mah nggak apple to apple nanya. Gantengan siapa? Nggak bisa. Dua-duanya nggak selera gue. Kalau lu tanya gantengan Nicholas Saputra atau Song Joong Ki, nah itu gue nggak bisa jawab. Laki lu dari jauh. Aduh, Song Joong Ki mau kesini lagi. Pusing pala gue. Tadi katanya Ji Chang Wook yang mau Di Cangwok bayar, Song Joong Ki gratis. Ih. Aduh, Oh, gimana? sama Scarlett ya? Oh. Scarlett nggak mau masuk sini? Please, gue pengen banget ketemu Song Joong Ki, tapi gue gak mau dempet-dempetan sama orang berantem-beranteman gitu. Gimana ya caranya? Siapa yang tanya? Gue sebel banget dengernya. Kesel gue. Oh, ya udah deh. Oke, lanjut. Jadi do or don'ts? Gak usah lah. Gue do gue pengen nama gue dipakai sama nama istri gue. Astung Koro. Iya, jadi istri gue bisa dipanggil. Gue pengen dia ganti nama Instagramnya dia. Ih, maksa. Lah, Kalau dia gak mau? kan gue cuma bilang gue mau. Nah, kalau dia gak mau? Kalau dia gak mau? Iya nggak apa-apa. Oh, oke. Gue cuma pengen aja. Jadi kalau bisa gue punya istri, misalnya namanya Anita. Oh, kayak Anita Salon yang di sini. Tahu gak sih? Di Lempol Anita Salon. Terkenal. Oh gitu? Iya. Oh, oke. Bisa namanya Anita. Anita Astung Koro. Kalau Jubaida Astung Koro gitu, ganti namanya. Iya. Oke. Gak usah sih kalau gue. Iya gitu. Tapi anak-anak lo pakai nama Samuel. Pakai anak gue orang zaman satu, anak-anak. Mau nambah nggak? Satu namanya ya ikut suami gue. Kan dia anaknya soalnya. Oh. Benar. Iya benar. Abis ini gue cek siapa keluarga itu. Keluarga lo. Keluarga suami gue. Oh, sampai karena namanya dia pakai turun-temurun. Karena pasti kayak mau dihargai. Tipu gue selama ini. Oke. Yang ketiga. Karena dia anaknya humble banget kan. Ya, Antara humble sama nggak mau bagi-bagi. Aku mau menyimpan itu semua untuk diriku dan anakku. Kamu tidak termasuk. Next, cewek nyetirin cowok. Nggak masalah. Karena suami gue baru bisa nyetir setahun terakhir ini. Ada di vlog kita yang podcast kita yang episode berapa juga lo nyebutin. Masa sih? Ah, jadi nggak masalah. Gue masalah. Kenapa? Karena kakak gue gue gak suka aja sama kakak gue. Wah. Enggak. Kalau gue karena dia dari gue sendiri ya. Gue nggak mau kalau cewek gue yang ngitirin gue. Udah dia jadi ratu aja buat duduk di sebelah. Dia duduk aja yang santai. Dia mau pakai kutek kek. Dia mau ngapain kek. Nggak apa-apa. Tapi kalau dia nawarin diri, nggak apa sih, aku aja yang nyetir. Nggak lagi sejauh ini sih gue nggak. Pernah gue sama temen gue yang cewek tuker-tukeran ke Bandung nyetir. Tuh kan. Tapi kan itu temen lo soalnya, jadi kan pasti perasaannya beda. Nggak apa-apa deh, du aja deh. Iya kan? Du aja Nggak deh. apa-apa. Cewek nyetirin cowok, nggak apa-apa deh. Tapi gue kalau perjalanan Jakarta-Bandung, masih belum berani. Masuk Maksudnya? tol kan, masuk tol. Jadi gue pasti yang nyetirin suami gue. Tapi kalau di dalam kota, tol Dakot, atau cuman antar kota gitu, gue nggak masalah. Gue yang nyetir. Apalagi kalau tahu, wah dia tadi bangunnya kepagian nih. Mending gue yang nyetir daripada ntar ngantuk kan di tengah jalan. Gue juga pernah kayak gitu. Jadi waktu itu gue sama temen gue liburan ke Kintamani, ke Bali. Terus kita mau ke Kintamani. Bangunnya jam 3 pagi kan. Huh? Oh karena lo mau lihat sunrise? Iya, jadi nggak bangun malah berangkatnya jam 3 pagi. Jadi bangunnya di jam 2. Wow. Gue nggak tidur. Lah dia tidur.
Jadi lu kebayang nggak? Kalau tidur tuh pasti masih lulungu gitu kan? Iya. You know lulungu? Lulungu is like masih ngumpulin nyawa. Bener. Akhirnya gue bilang, udah nggak usah, gue yang nyetirin. Jadi gue nyetirin full sampai Kintamani. Berapa jam? Sejaman kali ya? Karena tuh lumayan Jalannya ya? Iya, kayak off road banget gitu. Sedangkan Temen lo cewek? cewek. Jadi dia kayak di sebelah gue cuma nyuruh lu ngomong aja yang banyak biar gue nggak ngantuk. Gue bilang itu. Ini ngomong, wuh, gitu. Bagus. Nah, gue pernah tuh waktu itu, jadi kejadian suami gue nyetir, terus dia kayaknya agak ngantuk gitu, jadi sempat kena mobil depan, untung nggak kenapa-kenapa. Abis itu, gue mau pergi kemana ya, agak jauh perjalanannya, gue bawa spray muka. Ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Gue semprot mukanya, biar nggak ngantuk. Karena kayaknya ocehan gue udah nggak terlalu berpengaruh, jadi mending gue semprot mukanya. Ini juga lagi lo nggak pernah dengerin lo ngomong deh. Setelah gue melihat kadang-kadang omongan lo juga suka nggak penting, jadi menurut gue sih kalau gue jadi laki lo juga gue akan tutup kuping ya. Gue kan pura-pura dengerin yang kayak iya ya gitu. Kurang ajar. Kayak ini, kayak driver ojek sama penumpang. Wah. Penumpang sih cuma jawab iya, belum nggak tahu. Karena nggak denger. Iya bener kan? Iya kan, karena udah ngedeketin. Oh. Wah. Mas abis dari mana? Iya pak ya. Mau lah. Kena angin soalnya. Iya ke kuping gue kayak cuma setengah. Nggak dijawab juga, kasihan. Iya, kan aku orangnya kan orang Jawa banget yang kayak tepak selera. Tepak selera. Oke. Lanjut. Cewek nembak duluan. Wah. Menurut lo dulu dari si cewek nembak duluan. Kalau gue, enggak sih. Gue takut ditolak, anjrit. Beneran. Menurut cowok-cowok itu nggak takut ditolak? Menurut lu jadi nggak gini. Lu ngomong seolah-olah yang punya perasaan cuma perempuan. Lu pikir laki-laki nggak punya perasaan? Tapi biasanya mental laki-laki lebih baja. Nggak. Karena kata stil. Baja. Emang nggak tahu still baja? Capek. Oh. Gini nih. Nggak tahu gue. Ya. Gatot kaca. Gatot kaca. Gatot kaca. Dia apa sih? Kawat. Otot besi. Iya, kawat. Siapa? Gatot kaca. Tulang besi. Otot kawat tulang besi. Nah. Gue baru tahu. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Masa? Otot apa? Otot kawat. Otot kawat tulang besi. Oh. Sebutannya itu. Itu kan Gatot kaca laki-laki. Nah, terus? Makanya dia besi mentalnya. Tadi dong baja. Jadi kalau oh iya, kan besi dan baja. Beda. Tapi partner. Kalau besi partner baja. Jelek banget. Besi dan baja partner. Iya apa deh? Aduh, tuh handphone bunyi-bunyi lagi tuh. Handphone gue ya? Iya, handphone lo. Siapa sih? Oh, Benny udah selesai mandi. Bentar gue angkat dulu dikit aja. Nggak apa-apa. Ya ampun. Ambil live aja. Halo, assalamualaikum. Udah beres ya? Halo Pak, Iya. dari jam berapa sudah balik? Oh astaga, ya udah bentar lagi sambil ya. Makasih. Dia mandi di mana? Di dokter ya? Oh. Sedih cuma ngomong ini. Udah dari tadi saya ngabarin. Oh, saya belum lihat. Jam berapa dia ngabarin, mampus lo? Jam 3.36. Anjrit. Terus dia tutup jam berapa? 9 malam kok, setahu gue. Oh. Kenapa sih? Ya nggak apa-apa. Nggak apa kan? Oke, lanjut lagi, maaf. Tapi gue tuh nggak tahu loh caranya nembak tuh gimana sih. Dah, tinggal ditarik patung nggak? Siapa yang menembak pelatuk di kasus pembunuhan? Bisa aja. Mau lu. nyebut nama? Oke. Tapi kalau singkatan boleh. Kalau apa? Kalau singkatan, Apa? komputer. PC. PC. Capek banget gue. Iya, bisa aja. Oke, lanjut. Capek kan lu? Capek. Kalau lo ditembak cewek? Gue nggak apa-apa. Menurut gue kalau ini do. Cewek nembak cowok kan? Do. Zaman sekarang. Iya sih. Kalau gue nggak tahu caranya soalnya. Tapi gue sama suamiku juga nggak ada tembak-tembakan soalnya. Terus tiba-tiba iya aja. Siapa yang bego ya? Gue apa dia? Duh, Dia gue kayak, bingung lagi "Loh, komentarnya. Kok tiba-tiba? Aneh juga ya. Oh, tapi
konon katanya kalau hubungan yang dewasa tuh yang kayak gitu. Emang gue tuh dewasa banget sih soalnya orang. Karena umur lu juga udah tua. Ya kan waktu pacaran sama dia belum tua. Tapi sama idem tuan siapa? Dia lah. Oh, ya santai dong. Gue mukanya muda gitu. Baru mau bilang soalnya muka lu kelihatan lebih muda. Kasih. Iya. Karena gini, menurut gue, kalau lu bilang tadi lu takut ditolak gitu ya, lu jangan salah lo. Karena orang yang nolak juga butuh skill khusus. Iya kan? bener. Karena kan terasa nggak enak ya. Iya. Terus, maaf nggak dulu, anjir nggak dulu. Itu juga menurut gue harus mental baja. Iya. Iya sih ya, sama-sama. Aduh. Jadi either way mau lo, pas kasih suari lagi mention gue di tweet di story. Bakal di story kan gue nih. Lalu ngomong depan gue. Kok lu ngapain? Dia tadi main handphone tuh. Cepet kan? Gimana langsung? Lagi syuting main handphone. Ya tadi syuting lo telepon, kucing lo lagi mandi. Mandi kucing lo. Lah kan bener mandi kucing. Kucing lo mandi. Kucing mandi. Kalau mandi kucing kesannya mandinya pakai kucing. Mandi kembang? Mandi pakai kembang? Mandi kucing? Nggak bisa dong, gimana caranya mandi pakai kucing? Tadi ngomong mandi kucing duluan siapa? Gue. Iya, menurut gue, lu sama-sama butuh skill khusus kalau misalnya lu nolak juga. Kan nggak gampang tau nolak orang. Jadi Lu pernah nolak orang nggak? Pernah. Oh, lu ditembak sama perempuan? Iya. Aduh, gimana tuh rasanya? Bingung. Tapi itu tuh gue masih kecil. Wih. Masih SD gue. Oh, tapi abis itu lo berteman nggak sama si cewek itu? Enggak, tapi kemarin dia sempat follow gue di Instagram. Selama ini? Iya, kan hilang tuh kan. SMP, SMA sampai kuliah juga nggak pernah ketemu lagi. Tapi kemarin dia follow gue di Instagram. Tapi kayak dia follow lagi deh. Jadi gue juga nggak ngecek sih. Kepencet berarti. Kayak dia lagi kepo. Anjir kepencet nih. Terus dia unfollow lagi. Bisa jadi. Soalnya pas gue ngeliat kayak, kok gue namanya kayak pernah kenal gitu. Pas gue buka, oh iya. Bener, udah punya anak dia. Tuh, dia tuh pengen lihat, gue pengen tahu nih orang yang dulu nolak gue sekarang kayak apa? Laku nggak sekarang? Gue mah laku. Lah? Gak punya pacar. Bener lagi gue nggak laku. Dia langsung menang, ngerasa kayak I'm the winner. Abis lu tolak itu, lu waktu di SD gak main bareng lagi? Nggak, karena dia tuh junior gue. Wow. Dia junior gue, jadi manggil gue juga kakak. Kak, gue kayak, hah? Terus dia bilang, Kak, aku suka kamu gitu? Lupa gue juga, tapi intinya dia nembak gue, terus gue kayak, hah? Nah itu, makanya kenapa gue bisa bilang kalau skill buat nolak juga. Iya. Lu juga mental lu tuh di ini banget. Bener sih, bener. Apalagi kalau orang Jawa yang lu nggak mau nyakitin, nggak enakan. Jadi gue juga sempet kayak, aduh gimana ya cara ngomongnya ya. Iya. Apalagi orang-orang yang tiba-tiba ngedeketin lu terus lu nggak sadar gitu loh kalau dia sebenarnya suka sama lo. Jadi kan lu nggak siap mental. Anjir, kok dia tiba-tiba nembak gue sih? Terus yang lebih tai lagi adalah kadang-kadang kasar. Iya benar, lebih bangsat lagi, anjing lagi. Wah enggak, astagfirullah. Yang lebih ngehe lagi kadang-kadang ketika lu punya orang, ada satu cewek misalnya suka sama lu nih. Terus teman-teman lu tuh sampai-sampai lu yang kayak, lu tuh kasih kepastian dong sama dia. Lah gimana? Pertama gue juga nggak tahu kalau dia suka sama gue apa enggak. Dia aja nggak pernah ngomong gitu, ngerti nggak? Kalau sekarang lu nyuruh-nyuruh gue buat ngasih kepastian apa? Masa gue tiba-tiba mau bilang gini, lu suka sama gue ya? Yaudah yuk, gitu kan nggak mungkin. Loh, bener nggak? Bener. Gue pernah kejadian terus gue suka kesal sendiri kayak, terus gimana nih? Jangan neken gue dong. Nggak usah diingkus. Karena konsep di Indonesia kan yang harus ini dulu kan laki-laki kan? Konsep di Indonesia. Yang harus menyatakan dulu. Iya. Tapi kenapa? Maksud gue kan tidak ada urgensinya kenapa laki-laki harus nyatain duluan gitu loh. Iya nggak sih? Nah, lo main ini nggak? Aplikasi dating apps? Enggak. Sumpah gue gak pernah main, tapi ada nama-nama gue. Ada foto-foto gue namanya beda-beda. Serius lo? Iya. Kok lo tahu? Karena teman-teman gue yang ngirimin ke gue. Dan itu tuh gue selalu, karena gue pernah 2 kali gue di Instastory gue bilang, kalau misalnya lu punya dating apps itu, boleh nggak lu report si kalau ada foto lo orang itu gitu, karena pakai namanya, tapi namanya Hendra gitu misalnya. Yang bener sih, gue harus Hendra Atmaja, tapi kayak gue juga nggak pernah lagi panggil gue Hendra ya. Kalau gue lebih ke arah panggil gue apa? Bento. Wah. Nama aku rumah Bento. Iya. Gini aja lo tahu. Mobil banyak nggak? Mati. Wah. Emang ini semua sudah disudahi? Apanya habis baterainya?
Ya udah nggak apa-apa, muka gue nggak ada paling. Satu lagi. Waduh, ini juga deg-degan nih gue. Kan? Suami di rumah, istri yang kerja. Gue nggak masalah. Ngapa? Kalau misalnya ini ternyata pendapatan istri lebih gede, kondisinya. Duit aja yang lo pikirin. Oh ya bener lah. Kalau kerja lo mikirinnya apa? Karir istrinya misalnya ternyata lebih, wah, suaminya stuck di situ aja. Bisa jadi suaminya karirnya tuh lagi menanjak. Ya, Pada saat itu kalau gaji suami mungkin lebih kecil, tapi kalau misalnya dia kerjanya bener, suatu saat bisa lebih gede. Ya itu kan kondisinya. Tapi kalau tiba-tiba ternyata memaksakan kondisi istrinya yang harus kerja, suaminya yang enggak, gua nggak masalah. Asal dia bener ngurusin rumah. Sama-sama kerja kan? Gue kerja yang benar, dia juga kerja yang benar dong. Kerjanya apa dia? Ngurusin anak, ngurusin rumah. Di otak gue nggak harus istri gue kerja di rumah kalau gue kerja. Kenapa lo harus nyuruh dia kerja di rumah? Terus yang ngurusin rumah sama anak lo siapa? Gue ikut ngebantu istri gue. Kenapa muka lo ngenyek gitu sih? Kadang tuh kenapa akhirnya harus ada. Oh, gue punya temen ya. Dia menurut gue hebat banget. Jadi suami istri. Dulu dia kerja di suaminya, teman gue di kantor. Dia resign, ngurus anak di rumah, anaknya 2. Karena istrinya S2 atau S3 gitu. Dia di rumah sekarang. Tapi freelance, karena dia orang grafis. Apa? Orang grafis. Oh, grafis. Nah, jadi dia masih freelance itu, tapi dia resign dari kerjaan kantor karena istrinya sekolah lagi. Nggak masalah kan? Jadi dia ngambil tanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Karena ada mungkin beberapa kondisi misalnya kenapa harus sampai suaminya nggak kerja gitu. Mungkin lo kan nggak gampang nyari asisten rumah tangga yang bisa dipercaya. Ya. Lo bisa ninggalin anak lo dengan aman dan nyaman, susah loh dengan segala dramanya. Apalagi lu punya anak ya, daripada lu ngasih itu ke orang yang lain, mendingan lu kasih ke suaminya aja. Terus misalnya kalau dihitung-hitung, ya bayar orang segini, jadi plus gitu. Ngapain duit suami? Lagi di otak lu. Ya harus, apalagi apa kalau enggak pertimbangannya? Kasih sayang. Orang zaman sekarang tuh butuh kasih sayang. Nggak, tapi gue kalau gini, gue tergantung case-nya. Kalau misalnya terjadi di teman gue gitu ya, teman gue cewek nih punya teman, teman gue cewek punya suami yang nggak kerja, terus ibaratnya sorry ya, misalnya mau kondo gitu, gue pasti bakal kayak, don't berarti, gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak lo tadi bilang, oh iya suaminya di rumah karena suaminya tuh rajin, bisa ngurusin rumah dengan baik, bahkan lebih baik dibanding istrinya. Menurut gue, it's a women solution gak sih? Ya, malah menurut gue itu adalah blessing. Kapan lagi lu punya orang yang bisa melengkapi hidup lo ketika lu kayak lu orang yang wanita karir banget, lu dapet pasangan yang mau di rumah dan juga tangannya dingin banget. Wah, it's a blessing. Rezeki. Lu harusnya justru bersyukur sama Tuhan. Karena nggak semua laki-laki siap mental loh ngebiarin istrinya yang kerja, dia yang di rumah. Jadi laki-laki itu mentalnya gimana sih tadi? Masalah nembak-nembak kata lu? Laki-laki punya mental. Mentalnya kuat. Sekarang mentalnya belum tentu mentalnya sekuat itu. Gengsinya. Kan kadang laki-laki tuh gengsi. Gila, masa gue yang di rumah gitu kan. Belum lagi ketika dia ketemu sama teman-temannya, terus ditanya sama teman-temannya, lu udah jadi apa sekarang? Enggak, gue jadi bapak rumah tangga. Pasti dia berarti kan ngerasa jatuh apa segala. Jadi sebenarnya ya setiap orang beda-beda kebutuhannya aja sih. Kalau lu tiba-tiba antara kondisinya lu punya istri, tapi kan lu gak kawin ya, gak apa-apa. Misalnya belum kawin, kita berandai. Kita berandai-andai. Lo mengizinkan gak lo yang gak kerja, istri lo yang kerja? Gue akan bilang gini, bukannya aku nggak mau kalau aku di rumah aja, tapi masalahnya rumah aku aja berantakan. Aku tuh nggak bisa beres-beres rumah. Jadi kalau aku di rumah aja, aku bingung apa yang mau diberesin. Malah istri lo pulang makin emosi ya. Lo seharian ngapain di rumah? Benar sih. Ya. Tapi gue supaya gue nggak mau kondo, gue bakal bilang sama istri gue, tapi kalau kamu ada acara keluarga, aku nge-MC-in. Salah lagi lebaran gue MC. Selamat datang kepada keluarga besar dari istri saya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga untuk kesempatannya menghadirkan saya sebagai MC di sini. Loh, iya minimal gue nggak ngerti kan? Gue ada andil dalam keluarga. Tapi gue akan, kalau misalnya gue punya anak, gue akan sayang banget sama anak gue. Jadi mungkin gue bisa berguna di situ. Gue bisa ngajar anak gue untuk bersosialisasi, untuk public speaking. Wah, bener. Dari kecil, udah kayak talking dari kecil. Gue ajarin modul-modul.
Terus lo bisa mempekerjakan anak lo. Lo jadi manajernya. Astagfirullahaladzim, mikir lu tuh cuan lagi, cuan lagi. Kalau ada anak kecil yang jadi presenter di net ya, atau di apa ya dia ya? Anak kecil lucu banget ya, ada. Wah, Yang manja, tapi harus ada cincinnya, terus ada kunci mobil. Idam, kenapa sih mentalnya? Tontonan itu kurang. Tontonan TikTok lagi. Buka reelsnya pas kali Suwari deh. Ada Bayu. Mas Bayu, aku fans banget sama Mas Bayu. Beneran. Salamin ke Mas Bayu ya. Serius gue fans banget sama Mas Bayu. Ini aku gak bercanda. Lu jangan mikir gue. Benar-benar banyak yang ngefans sama Mas Bayu Ya, karena kan? dia lucu dan menggemaskan. Mas Bayu, aku fans. Kamu idola aku. Bikin TikTok yang banyak dong sama Bayu. Capek. Gue tuh harus nyari konten yang mudah diserap oleh bapak-bapak usia 50 tahun. Ya kan? Jangan sampai dia tiba-tiba encok. Tiba-tiba gue suruh nari apa, gayanya apa. Agak susah nyarinya. Gue ada sih satu mau yang konnichiwa, sayonara. Sumpah kalau Koci, sampai itu koci, kejadian. Enggak, terus itu mukanya bisa gede sendiri, ngerti ya? Oh ini ciwa, bejeng. Aduh, kalau sampai lu bikin itu ya. Best. Ide bagus. Oke, tunggu ya reelsnya di @pascariswari. TikTok lu juga dirajinin dong sama laki lo. Kan TikTok lu banyak sama laki lo. Laki lo juga selalu gitu. Konnichiwa. Susah banget ngajak dia bikin konten. Atau itu, aku mau dimanja-manja. Terus dia yang bikin tapi. Aduh, gak kuat Ri. Aduh. Nah. Udah. Udah. See you. Nggak enak banget motongnya ya. Boleh nggak sih lebih? Benar, nggak bisa. Lebih Gue rapi kan nggak lagi. bisa kalau radio tuh gimana motongnya kan. Biasanya kan gue di TV. Di Demikian. wrap up dulu. Jadi kayak do and don't. Setiap orang punya cara masing-masing dan pilihannya masing-masing untuk memilih mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tapi terlepas dari itu, ya menurut gue sih lo harus punya pertimbangannya kenapa lo memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Tapi baik lagi, apa yang kita sampaikan tuh bukan ngejudge, bukan juga nyuruh lo untuk ngelihat mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah, nggak ada. Intinya sih pilihan setiap orang beda-beda aja sih. Kita cuma ngobrol ngalor gitu aja, nggak penting sih hari ini. Tapi jangan lupa tonton. Hah, benar. Setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nah, gitu dong, detil. Nonton gak lu? Nonton gue. Berapa hari setelah gue tayangin? 2. Bye guys.